Di mana ternyata ekosistem manusia yang terbesar itu adalah berada di dalam usus kita. Dan itu sebabnya mengapa seperti Bapak kedokteran modern ya, Hippocrates itu menyatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari usus sebetulnya. Nah, maka kalau demikian pengobatannya harus mentargetkan ke usus, ya kan gitu. Nah, Ya. yang bisa mentargetkan ke usus itu adalah makanan, ya kan? Makanya mengapa Hippocrates itu mengatakan jadikanlah makanan sebagai obatmu. Otomatis diperlukan makanan yang bersifat fungsional ya, yang bisa memperbaiki usus ya, bisa membersihkan usus, dan dia punya kemampuan juga memperbaiki ekosistem. Ya. Salah satu yang menyebabkan autoimun adalah karena dinding usus yang renggang. Akibat dinding usus yang renggang ini, setiap kita makan sesuatu yang mengandung protein ya, terutama misalnya protein dari susu atau gluten ya. Nah, itu gluten dan protein-protein ini akan masuk ke dalam usus, meresap ke dalam pembuluh darah sehingga dia akan memicu peradangan yang memicu autoimun. Pada orang-orang autoimun ini leaky gut namanya ya. Kondisi usus yang dia dindingnya tidak rapat lagi itu namanya leaky gut. Nah, itu harus kita rapatkan. Dan kandungan yang ada pada usu maupun suba, keduanya adalah kombinasi yang sangat tepat. Kita menderita autoimun, mengkonsumsi keduanya akan lebih baik. Di sini penderita autoimun itu derajat penyakitnya itu berbeda-beda ya, dan juga ada faktor genetik yang mempengaruhi. Jadi, misalnya pada autoimun yang jenis inflammatory bowel disease ya, yaitu suatu penyakit autoimun yang menyerang usus besar yang berupa peradangan pada usus yang kronik yang menyebabkan gejala dan tanda berupa diare kronik. Nah, pada orang-orang seperti ini ada orang yang dia mengalami seperti itu karena faktor genetik di mana dia gagal mengenali bakteri baik itu sebagai temannya. Bakteri baik itu sebenarnya kan harus dianggap sebagai teman, tidak boleh kita lawan kan gitu. Nah, pada orang-orang yang mengalami gangguan pengenalan terhadap baik ini, tentunya kita harus sangat hati-hati memberikan ya, karena dia selain dia punya gangguan genetik, dia juga ususnya kemungkinan sudah rusak itu, sudah bolong-bolong ibaratnya. Bukan hanya peptida dan gluten yang memicu, bahkan bakteri baik yang melapisi permukaan aja dia bisa menang. Maka pada orang-orang ini harus hati-hati. Nah, dan apa kok ada orang yang justru membaik autoimun setelah diberikan, karena tidak semua kandungan usu yang ditakutkan seperti yang diberitakan itu dia hanya bersifat mengaktifasi tadi. Jadi kandungan ini tuh sebetulnya lebih bersifat imunomodulasi namanya, menyesuaikan, menyeimbangkan istilahnya ya, menyeimbangkan, karena sebenarnya tubuh manusia itu diciptakan dalam keseimbangan ya, keseimbangan dalam sistem organnya ya, keseimbangan dalam sistem imunnya, keseimbangan dalam ekosistem mikrobiotanya ya. Maka sebetulnya ya kita harus menggunakan terapi-terapi yang mentargetkan usus. Nah, maka sebenarnya kebaikan dari produk-produk AFC itu di situ. Dan sekarang ini eranya pengobatan tuh ke arah sana. Jadi sebenarnya untuk autoimun nggak ada masalah untuk konsumsi produk kita dong? Nggak ada masalah, ini kan hanya makanan. Semuanya efeknya dia bersifat imunomodulasi. Imunomodulasi itu artinya begini, kalau ini dimakan oleh orang yang sistem imunnya berlebihan, maka dia akan menekan sistem imun yang berlebihan. Tapi kalau ini dimakan oleh orang yang sistem imunnya lemah, maka akan menaikkan sistem imun. Jadi ini prinsip kerja dari makanan gitu loh. Berbeda dengan obat yang hanya diambil zat aktifnya. Kalau kamu mau bilang setelah makan usu kamu kok jadi kambuh, bentar, kan ada faktor lain, pola makannya, pola hidupnya dia, ya kan, faktor genetik mungkin, ya kan.
Jadi harus dilihat semua faktor itu. Nggak bisa kita menuduh mengkambing hitamkan USU kalau ternyata dia banyak faktor perancu yang lainnya. Kalau kita mau mengatakan ini sebagai faktor penyebab, tidak semudah itu, ya harus diteliti.